Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Global 1 Channel. Halo guys, hari ini aku barusan beli HP Oppo A3s. Harganya murah banget guys, cuman Rp400.000 saja. Nah, di keterangannya itu tertulis 6 GB ya. Kemudian eksternalnya 120 GB. Jadi walaupun mencurigakan banget ya kalau misalkan RAM 6 GB itu asli atau enggak. Jadi nanti kita cek buat teman-teman ya. Oke, langsung aja. Untuk pengirimannya sih aman banget ya. Untuk pengirimannya ini menurut aku ya yang aman banget karena pakai bubble wrap yang seperti ini tuh. Nah, ini tuh ada tulisan bigger baterai, kemudian dual kamera, dan untuk casingnya, untuk kardusnya juga kayak baru. Tapi ini sayang sekali ya, ini adalah resi print-printan. Ini bisa di print siapa aja guys. Jadi untuk originalnya kita kalau yang seperti ini tuh modelnya nggak jamin banget ya, apalagi ini kayak kayak print-printan tempelan gitu ya tuh, apalagi ini juga tempelan seperti ini teman-teman. Nah tuh, jadi ini juga ada IMEI ya. Kemudian kita cek di sini, nah tertulis RAM-nya ini 6 plus 128 GB ya. Secara nalar itu nggak mungkin banget di harga 400.000 dapat yang RAM 6 dan juga internalnya 120 GB. Aku beli ini tuh rencana buat anak-anak, cuman buat ngerjain tugas saja teman-teman ya. Jadi nggak expect buat game-game Mobile Legend, buat TikTokan dan lain-lain. Enggak, cuman untuk browsing sama mungkin ya sekali-sekali lihat YouTube apakah worth it atau enggak. Nah, untuk udah dapat ini guys, harga 400.000 udah dapat casing yang bening seperti ini, silikon ya. Kemudian di sini ini HP-nya guys, HP-nya Oppo A3s. Nah, untuk casingnya sendiri bagus sih menurut aku. Casingnya ini bagus banget. Tuh ada segel seperti ini ya, Type C, ada lubang headset juga. Nah, ini bisa kita klentek aja lah tuh. Jadi untuk tampilan modelnya, ini sudah ada tempered glassnya ternyata ya teman-teman ya, sudah ada tempered glassnya. Tombol ini kartu SIM, kita masukin SIM-nya nanti ya. Terus ada volume apa ini ya, ini volume. Yang sebelah kanan ini tombol power. Nah, kita lihat lagi untuk kelengkapan yang lainnya teman-teman ya. Ini ada buku petunjuknya. Buku petunjuknya ini kayak bagus sih. Ini nggak kayak fotokopian ya. Jadi ini bagus. Terus kita juga dapat yang namanya charger. Tapi chargernya ini kopong banget ya guys ya. Tuh lihat. Jadi kayak ringan banget ya. Chargernya ini kalau menurut aku sih nggak berkualitas banget guys. Karena apa? Tipis banget seperti ini. Tuh. Di sini outputnya tertulis 5 volt 2 ampere ya. Tapi aku nggak yakin nih, paling kan 1 amperan lah. Terus kita dapat headset. Lumayan ya teman-teman ya. Ini dapat headset, ada tulisan Oppo-nya juga. Tuh. Lumayan sih kalau dapat ini. Untuk kabel datanya juga warna putih ya. Tuh, seperti ini. Oke, lanjut ke spesifikasi atau dari ini HP-nya. Ini kita nyalakan dulu guys. Jadi untuk HP ini ya, ini memang keluaran lama ya guys ya. Tapi ini ada kok, kenapa ada yang baru seperti ini? Ini biasanya adalah HP-HP yang refurbish ya. Jadi HP yang di casing ulang. Oke, di sini akan kita pasang namanya aplikasi CPU-Z ya teman-teman ya. Jadi biar teman-teman tahu ini spesifikasi aslinya tuh kayak gimana. Jadi kita skip dulu, nanti kita pasang yang namanya CPU-Z ya. Nah, di sini udah aku pasang yang namanya aplikasi CPU-Z ya. Jadi ini aku bisa ngelihat apa sih sebenarnya yang ada di dalam ini, apakah sudah sesuai dengan yang ada di dosbooknya ini ya. Nah, di dosbooknya ini tertulis RAM-nya 6 plus 128, yang notabene-nya itu nggak mungkin banget harga segini ya. Harga 400.000 dikasih 6 GB.
Tapi di sini tulisannya ada 8 core ya. Jadi 8 core ARM. Paham juga ini ada GPU-nya Qualcomm bener. Ada GPU render Adreno A. Ini dia pakai Adreno TM506. Adreno TM506. Kemudian terus apalagi untuk sistemnya kita cek. Sistemnya modelnya ini CPH1803. Nah, ini manufakturnya bener dari Oppo guys ya. Ini manufakturnya dari Oppo. Kemudian displaynya seperti ini, hardwarenya Android versinya 810 dan kernel arsitekturnya ARM V81, kernel versinya 49. Terus untuk resolusinya dia di 720 x 1280. Ini menurut aku lumayan bagus ya. 720 x 1280 untuk ukuran yang sekecil ini layarnya itu bagus ya, gambarnya itu pasti bagus. Kemudian resolusinya juga 360 x 60 dp nya ya. Untuk RAM-nya, nah ini RAM-nya ini di 2800 alias di 3 GB. Dan untuk RAM yang sudah terpakai aplikasi ini jadinya 1,3 MB ya teman-teman ya, atau 47%. Untuk internalnya itu di 60 ya, 60 totalnya. Available storage-nya jadi 48. Jadi ini nggak sampai 60. Yang mana tulisan ini di sini tertulis 6 plus 128. Nah, ini nih yang bikin apa namanya jadi sepertinya untuk daleman ini adalah Oppo versi lama tapi yang di refurbish lagi teman-teman, yang dibuat ulang jadi seperti baru. Nah, contohnya seperti ini ya, ini tuh seperti tempelan ya, dan ini juga udah nggak sesuai banget, Kemungkinan ini adalah HP lama yang sudah direkondisi teman-teman, makanya harganya murah banget. Nah di sini aku udah juga, dan di sini teman-teman aku download lagi biar lebih pastinya ya teman-teman ya, yaitu DevInfo ya. DevInfo ini juga lumayan apa namanya akurat teman-teman ya, untuk spesifikasi yang asli dari HP ini, yang untuk spesifikasi asli dari HP ini. Jadi ini memang dari Oppo teman-teman ya. Nah, brandnya ini Oppo, kemudian Androidnya versi 8. Kita bisa lihat di sini tuh menggunakan 8 inti ya, atau 8 core. Untuk penyimpanannya dia menggunakan 50 ya, 50 GB. Baterainya ini masih bagus sih, tidak ada masalah karena udah aku review tadi, memang dari 49% ini masih awet. Kemudian untuk sensornya ada 24 ya. Kemudian kita cek di yang lain di ini ya, perangkat. Nah, ini memang brandnya dari Oppo. Jadi kemungkinan ini tuh versi yang refurbish atau mungkin HP lama kemudian dijadikan baru lagi ya. Karena mengingat kotaknya itu sudah kelihatannya nggak asli banget. Nah, untuk sistemnya dia menggunakan Android 8.1.0 teman-teman ya. Jadi ini memang Android yang lama banget, dan mungkin masih bisa ya teman-teman ya untuk di-upgrade. Kita lihat lagi di penyimpanannya itu ya. Nah, ini benar ya teman-teman ya, penyimpanannya dia internalnya ini tersedianya 48 sekarang ini, sedangkan RAM-nya itu sudah setengah ya, sudah terpakai setengah. Jadi kurang lebih tinggal 1 gigaan aja dari 2,8 tadi teman-teman. Jadi RAM-nya ini bukan yang 6 GB yang disebutin di dosnya tadi. Jadi teman-teman nggak usah terkecoh ya, karena ini harga murah ya, wajar lah ya, nggak sampai 6 gigaan. Kemudian kita lihat dari baterainya dia kapasitasnya adalah 4000 mAh ya. Dan untuk kameranya ini 13 megapiksel dan 8 megapiksel untuk depannya. Nah, ini adalah hasil dari video kamera depan Oppo A3s ini. Kalau dari hasilnya sih menurut aku lumayan lah guys. Ini padahal sudah agak gelap ya, untuk stabilizernya nggak ada, jadi dia itu nggak stabil. Tapi dari hasil videonya bagus. Kalau misalkan teman-teman megangnya ini hati-hati benar seperti ini, hasilnya ini bagus banget loh. Apalagi kalau nanti dipakai di siang hari ya, padahal sore hari ini sudah hasilnya seperti ini. Lumayan sih, lumayan banget ini. Nah, sedangkan ini adalah video kamera belakang yang 13 megapiksel teman-teman ya.
Untuk videonya tajamnya ini dapat banget teman-teman ya, walaupun memang nggak stabil, jadi kalian megangnya ini harus benar-benar stabil ya. Tapi worth it banget dah kalau untuk 13 megapiksel keluaran dari Oppo ini lumayan bagus menurut aku ya teman-teman ya. Oke guys, jadi itu tadi review dari HP yang aku beli ini, Oppo A3s. Jadi memang dalamannya ini dari Oppo A3s, tapi nggak tahu ya asli atau enggaknya, karena ini di sini di build-nya ini tercantum di dev infonya ini di 2017 ya teman-teman ya. Nah di sini tuh tertulis tanggal rilisnya adalah Desember 2017. Jadi kemungkinan ini HP yang menggunakan mesin lama yang dibangun ulang teman-teman, dibangun ulang ya. Tuh, jadi kardusnya dikasih baru lagi, dan ini juga kelihatan dari chargernya yang seperti ini ya, yang bener-bener ringkih banget ini. Tapi kalau untuk HP-nya masih worth it lah. Kalau misalkan untuk anak-anak ngerjain tugas, ini kayaknya masih worth it banget. Oke, buat teman-teman yang pengen beli ya silahkan cek di sini di pojok kiri bawah. Kalau nggak mau beli juga nggak apa-apa ya. Jadi itu intinya sudah aku jelasin bahwasanya kalau misalkan kalian beli RAM-nya 6 kemudian internetnya 128 itu hoax banget teman-teman ya. Harga HP di harga 400.000 apalagi kondisi baru, nggak mungkin ya teman-teman dapat harga yang RAM 6 atau yang internalnya sampai 128 GB dengan harga 400.000. Tapi kalau sekedar dipakai buat harian anak-anak sih worth it banget. Jadi yep, kalian putuskan kalau pengen beli langsung cek di sini, kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.